Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial pencarian jurnal informasi. Perkenalkan, saya Safira Ramadhani. Pada video kali ini, kita akan menggunakan sebuah database jurnal internasional bereputasi, yaitu Emerald Insight. Emerald merupakan portal database jurnal yang menyediakan akses tanpa batas ke jurnal, buku, dan sumber bacaan terpercaya untuk mendukung aktivitas penelitian, riset, maupun perkuliahan. Pernahkah kalian kebingungan dalam mencari artikel, jurnal, buku, atau sumber bacaan pada saat mengerjakan tugas kuliah? Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara efektif mencari sumber informasi dari portal Emerald Insight. Yuk langsung saja kita mulai video tutorialnya. Simak sampai akhir ya. Untuk mengakses portal Emerald, kalian bisa membukanya melalui laman akademik universitas jika universitas kalian sudah berlangganan. Lalu menuju jurnal yang dilanggan. Kalian bisa login menggunakan akun institusi. Jika universitas kalian tidak berlangganan, kalian bisa langsung mengunjungi website resmi Emerald di www.emerald.com. Pastikan kalian masuk menggunakan akun pribadi atau akun universitas yang sudah terdaftar. Setelah masuk ke Emerald, kita akan melihat tampilan awal yang terdiri dari beberapa fitur utama, seperti search box untuk pencarian cepat, menu browser untuk eksplorasi jurnal, serta opsi login dan registrasi bagi pengguna baru. Fitur-fitur ini akan membantu kita dalam menemukan jurnal yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, pada fitur yang pertama terdapat autocomplete, fitur yang secara otomatis menampilkan saran kata atau frasa yang mungkin relevan saat kita mulai mengetik pada kotak pencarian atau search box. Misalnya, di sini kita mengetikkan kata kunci akademik. Sistem mungkin menyarankan academic mobility, academic and library computing, atau otomatis memberikan saran query yang berkaitan. Hal ini membantu kita dalam menemukan istilah dengan cepat dan tepat dan menghindari kesalahan dalam pengetikan. Selanjutnya, kita akan melakukan penelusuran menggunakan basic search, alat pencarian yang sederhana. Biasanya terdapat pada halaman utama portal jurnal. Basic search akan menampilkan hasil pencarian lebih luas dan lebih umum. Ini merupakan tampilan kotak pencarian basic search. Misalnya di sini kita punya query academic libraries and information literacy. Kita masukkan, kemudian tekan enter atau tekan tombol search. Dalam hitungan detik, sistem akan menampilkan berbagai hasil yang relevan dengan query yang kita masukkan. Di sini kita dapat melihat lebih dari 9.000 artikel terpanggil berdasarkan keyword yang kita masukkan. Nah, karena hasil pencarian menggunakan basic search merecall banyak dokumen, kita dapat menggunakan fitur best first untuk memudahkan dalam mencari artikel yang paling relevan dengan informasi yang kita butuhkan. Dokumen yang terpanggil New Forms of Information Literacy merupakan best first dari query yang kita masukkan. Di sini terdapat fitur per pack seperti 10, 20, 50, itu juga termasuk fitur best first. Fitur ini membantu pengguna untuk mendapatkan 10, 20, atau 50 hasil terbaik menurut Emerald Insight. Berikutnya, kita akan melakukan penelusuran menggunakan metode Advanced Search, yaitu dengan menuliskan query secara spesifik. Di Advanced Search terdapat fitur Boolean Search dan fitur lain yang dapat memfilter pencarian yang kita inginkan, sehingga hasil yang muncul akan lebih sedikit dan lebih spesifik. Di bagian samping kolom pencarian terdapat fitur Advanced Search. Kemudian di dalamnya terdapat fitur Boolean Search. Boolean Search adalah mode penelusuran informasi yang dapat menambahkan kata tambahan pada keyword, seperti and, or, dan not. Misalnya, kita akan menggunakan fitur Boolean Search and dengan memasukkan query yang sudah kita punya, yaitu academic libraries. Di sini kita juga dapat memfilter
melalui title, abstrak, kontributor, dan DOI sesuai yang kita butuhkan. Kemudian kita mengetikkan keyword yang kedua yaitu information literacy dengan filter title juga. Kemudian klik search. Hasil pencarian menggunakan advanced search menjadi sangat sedikit. Dokumen yang terrecall menjadi 11 artikel. Dapat dilihat perbandingan antara recall yang diberikan saat kita menggunakan basic search dan advanced search. Dengan basic search, query academic libraries dan information literacy menghasilkan 9.000 artikel yang terpanggil. Sedangkan dengan advanced search, recall berkurang drastis menjadi 11 artikel dan lebih akurat berkat filter jenis dokumen dan boolean operator. Basic search cocok untuk eksplorasi awal, sedangkan advanced search lebih efektif dalam menemukan informasi yang tepat dan relevan. Oke, berikutnya terdapat fitur penunjang pencarian informasi di Emerald. Di sini terdapat akses, tahun, content type, view summary, and detail. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, terdapat fitur akses yang terdiri dari dua jenis, yaitu Only Content I Have Access To, di mana hanya pengguna tertentu saja yang dapat mengaksesnya, dan Only Open Access, di mana semua pengguna dapat mengaksesnya. Kedua, terdapat fitur tahun. Fitur ini menampilkan rentang waktu tertentu dalam menampilkan hasil penelusuran. Apabila pengguna hanya ingin mengakses jurnal dengan rentang waktu tertentu, dapat mengklik opsi-opsi yang tersedia. Pengguna juga dapat mengisi rentang tahun yang diinginkan, misalnya dari tahun 2020 sampai 2023. Nah, kemudian hasilnya akan menampilkan jurnal sesuai tahun yang kita sudah filter tadi, sehingga membatasi temuan. Dokumen yang terrecall dari lebih dari 9.000 jadi lebih dari 2.000 saja. Yang ketiga yaitu fitur content type. Content type merupakan penggolongan jenis dari hasil penelusuran. Dengan menggunakan content type, pengguna dapat dengan mudah menemukan jenis materi yang dibutuhkan. Di sini terdapat artikel, book part, early cite article, dan case study. Angka di dalam kurung tersebut menunjukkan jumlah jenis materi yang terpanggil. Dapat dilihat ketika kita memilih jenis materi artikel, dokumen yang terpanggil menjadi 1.000. Itu artinya semua yang disajikan adalah artikel. Yang keempat yaitu fitur View Summary and Detail. Fitur ini memberikan gambaran umum dan hasil atau kesimpulan utama dari artikel atau buku. Ini membantu kita memutuskan apakah artikel atau buku tersebut relevan dengan kebutuhan informasi yang kita butuhkan. Di bagian ini terdapat abstrak, details, dan keywords. Selanjutnya, actionable result. Bagaimana aksi kita terhadap dokumen yang sudah kita pilih. Kita dapat langsung melihat, mengunduh, mengutip, atau menyimpan artikel. Berikut contohnya. Artikel dalam bentuk PDF dapat diunduh langsung. Di sini juga terdapat fitur Save This Search yang memungkinkan kita menyimpan hasil riwayat pencarian agar bisa diakses kembali. Nah, teman-teman, terkadang sulit bagi kita untuk mendapatkan hasil pencarian yang sesuai, sehingga kita perlu mengembangkan keyword yang kita miliki agar mesin pencari dapat mendapat referensi hasil pencarian yang lebih luas. Untuk mengembangkan kata kunci, kita dapat menggunakan tabel pemetaan alternatif query seperti ini. Alternatif keyword disusun dengan mencari sinonim dari keyword yang sudah kita pilih melalui thesaurus atau mencari kata yang memiliki hubungan makna yang lebih luas dari keyword yang kita miliki tadi. Sebagai contoh, keyword yang kita miliki tadi, academic libraries, disinonimkan dengan university libraries, dan keyword information literasi disinonimkan dengan digital literasi. Pengembangan keyword melalui sinonim ini dapat kita jadikan alternatif 1.
Selanjutnya, kita mencari kata yang lebih luas dari keyword 1 dan keyword 2 yang kita miliki tadi. Yang sudah saya temukan yaitu Hiker Education Library dan Media Literasi. Ini dapat kita jadikan alternatif keyword yang kedua. Melalui pemetaan query ini, hasil pencarian kita jadi lebih luas, sehingga tidak terfokus pada keyword yang itu-itu saja. Berikut adalah praktiknya. Kita masukkan alternatif keyword yang pertama, yaitu University Libraries and Digital Literacy. Kita juga bisa memasukkan kombinasi dari keyword yang sudah kita petakan tadi, bebas sesuai apa yang kita inginkan, sehingga hasil pencarian menjadi lebih luas. Jadi di portal Jurnal Emerald, desain pencarian yang dapat kita gunakan ada Basic Search, Faceted Navigation, dan Advanced Search. Sedangkan Federated Search tidak dapat digunakan, karena Emerald hanya menampilkan hasil yang ada pada database-nya sendiri. Maka kesimpulannya, apakah Emerald Insight cukup untuk mendukung kajian bidang ilmu perpustakaan dan informasi? Menurut saya, Emerald Insight sudah cukup untuk mendukung kajian ilmu perpustakaan dan informasi, terutama dengan fitur pencariannya yang lengkap dan simpel. Namun, cakupan jurnalnya masih terbatas, sehingga sebaiknya tetap dikombinasikan dengan database lain seperti Scopus atau ProQuest untuk mendapatkan referensi yang lebih lengkap dan mendalam. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu mencari sumber informasi dari database yang kredibel. Dan jangan lupa untuk menggunakan fitur-fitur canggihnya. Sampai di sini dulu ya video tutorialnya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Bye-bye.